desain manusia itu seperti ini, ini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Ya teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tema tentang sistem GPS alam semesta. Sistem GPS alam semesta. Kalau Anda sudah akrab dengan smartphone ya, HP-HP pintar di era-era sekarang, ya sudah sejak mulai internet mendunia ya, itu ada sistem yang namanya GPS. Apa tuh istilahnya? Global Positioning System atau apa ya? Saya lupa, mohon maaf kalau salah. Intinya dengan sistem itu, dengan aplikasi atau program itu di dalam smartphone Anda bisa mengetahui lokasi-lokasi yang mungkin bahkan belum pernah Anda kunjungi, mau ke sana bagaimana caranya. Kalau dulu kan orang kudunanya penduduk setempat ya. Kalau mau ke Gunung Merapi itu kemana sih jalannya gitu. Biasanya kan orang dulu hanya mengandalkan peta manual atau nanya kepada penduduk atau orang-orang yang dijumpai di jalanan. Kalau setelah ada GPS, kita bahkan sebelum berangkat sudah tahu ini akan lewat mana dan sebagainya, bisa bahkan melalui jalan-jalan terobosan. Nah, intinya GPS bicara tentang kemudahan kita untuk mencapai suatu tujuan. Dengan ada GPS, dengan catatan ada internetnya ya, maka kita akan mudah mencapai lokasi dimanapun yang bahkan mungkin kita belum ketahui. Mungkin sih sekarang Google Maps belum semuanya bisa memetakan, tapi untuk saya banding-bandingin dari semua provider penyedia peta seperti itu, Google Map itu paling lengkap. Dan itu juga yang dijadikan oleh Gojek dan sebagainya sebagai rujukan kalau misalkan kita order makanan, order taksi online dan sebagainya. Nah, sistem GPS alam semesta ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang sebetulnya di alam semesta itu ada satu sistem yang akan siap mengantarkan kemanapun kita berada. Misalnya Anda saat ini posisi sedang keuangan tidak baik, Anda saat ini posisinya sedang mengalami kesulitan hidup, Anda punya satu keinginan, punya satu tujuan untuk mencapai satu keadaan yang lebih baik. Misalnya menjadi lebih kecukupan finansial, Anda terlepas dari persoalan, Anda yang nganggur sekarang menemukan pekerjaan yang sesuai passion dan bayarannya besar, dan seterusnya. Nah, sebetulnya kalau Anda mengerti bagaimana sistem GPS semesta ini bekerja, Anda akan diantarkan, bahkan ditunjukkan jalannya kemana gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah kenapa banyak orang nyasar, tidak sampai, dan bahkan tidak tahu gua kudu melalui jalan mana. Karena mereka tidak memanfaatkan sistem GPS ini. Nah, lalu bagaimana cara menggunakan sistem GPS? Sebetulnya ketika kita sudah menginginkan sesuatu, ya, ketika kita sedang berharap sesuatu, kita ingin mencapai sebuah keadaan di masa depan, itu kita sudah dalam sistem GPS sudah ada yang namanya set destination. Kita sudah dicatat oleh semesta, lu mau kemana. Itu sudah ada. Nah, pertanyaannya adalah, kalau sudah ada, kenapa semesta ini tidak ngasih kita jalannya? Kita tidak diantarkan ke tempat yang kita mau, ke situ tadi, ke destinasi kita. Kenapa? Kita kembalikan kepada sistem GPS yang ada di handphone kita. Saya pernah iseng-iseng, saya mau menuju satu tempat, ya. Saya katakanlah mau menuju stasiun kereta api Yogyakarta. Saya masukkan tujuan kemana gitu. Ternyata sistem GPS tidak bekerja kalau kita tidak memasukkan your location atau posisi kita saat ini.
posisi kita tuh sekarang di mana. Kalau itu tidak dimasukkan, maka sistem GPS akan bingung dari titik mana ke titik mana itu tidak tahu, sehingga dia tidak memberikan jalannya, tidak memberikan roadmap-nya. Nah, kalau di dalam sistem semesta, ini kesalahan kebanyakan orang adalah mereka begitu mengenal mereka mau kemana, titik tujuan mereka mau kemana, apa yang diharapkan dalam hidup, mereka betul-betul tahu. Tapi mereka tidak menginput your location. Lokasi saya, ya, my location itu di mana? Maksudnya apa? Kalau di dalam sistem GPS semesta, itu adalah kita kudu tahu sejatinya diri kita tuh gimana. Kita itu kekuatan kelebihannya di mana? Kita itu kekurangannya di mana? Kita tuh gaya kita dalam memainkan kehidupan di mana? Kita itu punya potensi apa? Itu adalah titik pertama yang harus menjadi input yang membuat semesta nanti akan membuat jalurnya. Nah, kebanyakan orang itu terlalu sibuk untuk mengenali titik destinasi. Makanya kalau ada video cara menjadi kaya, wah, yang nonton jutaan. Wah, saya membahas tentang mendapatkan uang. Wah, yang nonton jutaan. Tapi coba ketika saya membuat sebuah video atau bahasan judulnya mengenali diri sendiri, memahami kekurangan diri, memahami potensi diri, bagaimana caranya kita mengenali trauma-trauma yang ada. Itu kan bicara tentang my location, bicara tentang titik awal kita tuh di situ, gue-nya tuh di situ. Nah, itu jarang yang tertarik. Jadi boleh dibilang gini, kapan Anda akan mulai melihat jalan dari peta GPS semesta ini, kemana Anda menuju? Anda akan ditunjukkan kemana Anda akan mencapai tujuan Anda, impian Anda adalah ketika Anda mulai menginput data tentang diri Anda, data tentang pengenalan Anda terhadap diri Anda sendiri. Jadi, how to your destination, ya, to go to your destination, bagaimana menuju ke tujuan Anda dalam hidup apapun itu adalah kenali diri Anda dengan baik, kenali siapa Anda. Jadi, kalau Anda terlalu sibuk untuk memahami tujuan Anda, itu tidak salah. Tapi Anda tidak akan lengkap untuk mengaktifasi sistem GPS yang ada di semesta untuk membantu Anda. Anda boleh cek. Anda yang saat ini masih kebingungan, nggak tahu jalan, pasti Anda terlalu sibuk dengan keinginan-keinginan Anda, dengan titik-titik tujuan Anda, dan Anda tidak meluangkan waktu untuk mengenali siapa sebetulnya diri Anda. Cek dari buku-buku Anda, bicaranya tentang apa? Hakikat diri, potensi diri, ya, gaya diri sendiri, atau apa? Dari situ sudah jelas akan menunjukkan kesalahan kebanyakan orang tidak memahami titik input pertama kali ke dalam sistem GPS semesta. Mudah-mudahan Anda diberikan kemampuan untuk mengenali diri sendiri sehingga sistem GPS semesta bisa mengantarkan Anda kepada tujuan-tujuan Anda. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.